Sobat IMC, kembali lagi di IMC Podcast Corner bareng saya Lini Diandra. Dan tentunya Lini gak akan sendirian ya. Seperti biasa kita akan punya narasumber yang keren-keren, yang tentunya akan memberikan informasi yang memang betul-betul ya keabsahannya itu sudah terjamin. Jadi bukan hoax ya Sobat IMC ya. Senang banget kalau Sobat IMC masih terus menyimak IMC Podcast Corner. Itu artinya Sobat IMC masih terus aware sama yang namanya kesehatan ya. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah menarik, yaitu osteoartritis dan penanganannya. Untuk itu sekarang Lini sudah bersama Dr. Romi Darmawansa, spesialis ortopedi dan traumatologi. Halo dokter. Halo Mbak Leni, selamat sore. Gimana lutut, sehat ya? Iya sehat. Sehat ya? Ya. Oke, dok, bulan Juli lalu Paus Fransiskus itu katanya sempat membatalkan perjalanannya karena ternyata menderita osteoartritis ya. Okay. Mungkin ini ada hubungannya juga sama tadi saya nanya lutut, karena katanya Paus Fransiskus itu sampai harus didorong pakai kursi roda gitu loh dok ya. Nah mungkin si osteoartritis ini juga kita harus lebih banyak memperkenalkan, karena saudaranya osteoporosis itu lebih duluan dikenal. Oh betul. Bener ya dok ya? Betul. Oke, nah kalau osteoartritis sendiri bagaimana dok? Saya mau tahu dulu perkembangannya di Indonesia itu seperti apa? Ya, jadi osteoartritis itu adalah penyakit yang menyerang sendi yang ditandai itu dengan adanya kerusakan pada tulang rawan sendi dan tulang di bawah tulang rawan sendi yang kita sebut tulang subkondralnya itu. Dan penyakit ini memang menyebabkan disabilitas, jadi sangat menyebabkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau sudah sampai parah gitu ya dok ya? Betul. Oke. Penyakit ini biasanya menyerang pada usia lanjut di atas 60 tahun, tapi tidak menutup juga untuk usia muda. Usia muda itu karena terjadinya trauma atau kecelakaan misalnya yang menyebabkan kerusakan pada persendian lututnya. Oke, gitu. jadi kalau umur 17 kayak saya, Ya. percaya nggak dokter? Nggak. Ya. Dokter mau ngomong nggak enak ya. Jadi kalau umur masih muda pun tidak menutup kemungkinan ya. Jadi apapun itu memang penyakit zaman sekarang ini nggak usah menunggu tua ya dok ya, kita untuk menjaganya ya dok ya. Tetap untuk pencegahan kita harus cegah sedini mungkin. Oke. Jadi osteoartritis itu lebih detail lagi nih dok. Kalau kita gambarkan itu posisinya tuh di mana dok? Letak yang yang terjadi ketidaknyamanan atau sesuatu yang tidak pada tempatnya itu sebenarnya di mana osteoartritis itu? Ya, jadi osteoartritis ini menyerang semua sendi. Oke, sendi ya? Ya, jadi semua persendian di tubuh kita, baik di tulang belakang maupun di panggul, lutut, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Namun penyakit ini yang paling sering menyerang pada sendi panggul dan lutut. Panggul dan lutut. Ya, Oke. kenapa begitu? Karena sendi itu yang paling banyak menopang tubuh kita. Betul. Makanya, ya, jadi paling sering mengenai panggul dan lutut. Ya. Laki-laki atau perempuan dok biasanya yang banyak terserang osteoartritis ini? Kalau berdasarkan insidensi wanita. Wanita justru ya? Ya, yang paling sering mengenai osteoartritis ini. Oke, iya. Emang gejalanya tuh kayak gimana sih dok? Apa sih yang kita rasakan gitu ya? Nyeri-nyerinya tuh seperti apa gitu? Ya. Jadi nyerinya itu biasanya setelah berdiri lama. Berdiri lama, oke. Ya, setelah berdiri lama timbul nyeri, atau setelah duduk lama mau bangun timbul nyeri. Terus di lututnya biasa bengkak atau terjadi kekakuan pada sendi. Kalau gejalanya berat itu dia sampai terjadi perubahan dari bentuk lututnya. Jadi lututnya berubah bentuk menjadi O atau X. Oh gitu dok? Iya. Oh, jadi bisa sampai terjadi perubahan postur juga ya dok ya? Perubahan pada bentuk sendi lututnya itu. Oke. Kalau gejalanya udah berat.
Aha, aha. Jadi begitu kita merasakan nyeri seperti yang tadi dokter sebutkan gitu ya, Iya. begitu berdiri itu kok rasanya ngilu-ngilu, sakit Iya. pada lutut atau panggul, itu sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Betul. Oke, ya. Jangan sampai menunggu penyakitnya berat Mhm, gitu. mhm, mhm. Nah itu kemudian setelah misalnya pasien ini didiagnosa, oh iya osteoartritis nih gitu Iya. ya. Nah itu penanganannya seperti apa dok? Oh, oke. Mm-mm. Untuk osteoartritis ini kita bisa coba dengan cara yang sederhana, misalnya menurunkan berat badan. Kenapa? Jadi berat badan berpengaruh? Ya, betul. Oke. Berat badan itu sangat berpengaruh karena berat badan itu membebani pada sendi panggul dan lutut. Mhm, mhm. Jadi kalau pasiennya bisa menurunkan berat badannya, itu akan sangat membantu untuk mengurangi nyeri pada sendi lututnya itu. Berarti semua yang mengalami osteoartritis ini bisa dibilang kelebihan berat badankah atau sebagian besar? Oh, sebagian besar. Sebagian besar. Berarti tidak menutup kemungkinan yang kurus pun bisa, gitu ya Bisa, dok ya? iya. Oke. Karena ada faktor-faktor lain, misalnya faktor keturunan, Mhm. faktor keturunan bisa juga, bisa kalau yang usia muda yang seperti saya sebutkan, kalau dia terjadi cedera pada lututnya, apakah sebelumnya sudah pernah jatuh sehingga patah tulang, yang menyebabkan persendian lututnya itu permukaannya tidak bagus lagi, bisa menyebabkan osteoartritis. Jadi tidak terbatas pada usia tua, namun Oke. paling sering di atas usia 60 tahun. Di atas usia 60 tahun. Ya. Oke, dok, ada dulu tuh nggak tahu ya kalau zaman sekarang denger apa istilah ini tuh agak-agak jarang dengernya. Dulu tuh ada yang namanya rematik. Oh, oke, Nah, ya. itu sama atau beda dok sama rematik osteoartritis Ya. ini? Jadi rematik itu sama-sama menyerang sendi juga, Oke. Mbak Lina. Namun rematik itu kita biasa disebabkan oleh karena autoimun. Jadi tubuhnya sendiri menyerang persendian dari pasien tersebut. Jadi dia sama-sama menyerang sendi, namun dia suatu penyakit autoimun. Sedangkan osteoartritis ada penyakit yang kita sebut degeneratif karena usia lanjut gitu. Tapi tidak semua orang berusia lanjut bisa terkena osteoartritis kan dok? Kalau misalnya kita bisa menjaga Ya, pola hidup gitu ya? ya. Kita bisa mencegah agar jangan terjadi osteoartritis yang terlalu cepat, yaitu dengan cara menjaga berat badan kita, dietnya yang sehat, dikurangi yang gula, dikurangi yang mengandung garam, Iya. perbanyak makan sayur dan buah, olahraga yang teratur, ya disarankan 30 menit lah 3 kali seminggu. Ya untuk olahraganya juga jangan yang terlalu ekstrim, karena kalau terlalu ekstrim itu membebani lutut juga bisa mempercepat. Oh gitu Iya. dok. Jadi olahraga tuh jangan terlalu yang high impact justru ya dok ya. Yes. Yang memang sedang Iya. tapi dilakukan secara rutin. Iya, disarankan jangan yang high impact kalau Oke. untuk yang menderita osteoartritis. Oke, ya. Oke, dok, ini berhubungan sama semakin maraknya suplemen ya. Iya. Suplemen kan sekarang kita banyak banget pilihannya. Termasuk juga kalau kita datang ke rak-rak toko obat nih, dok. Iya. Banyak nih, dok, suplemen yang judulnya itu untuk sendi Iya. gitu ya. Ini berpengaruh gak sih, dok? Ya. Dalam rangka kita menjaga atau mencegah osteoartritis cukup punya pengaruh gak suplemen ini? Secara penelitian sih dikatakan tidak terlalu banyak pengaruhnya ya. Namun biasanya kalau masih sebelum terjadinya osteoartritis kita mengkonsumsi suplemen ini, biasanya ada juga manfaatnya. Oke. Jadi kalau untuk yang stadium lanjut mungkin tidak terlalu bermanfaat, tapi kalau yang masih awal-awal masih ada manfaatnya.
Biasanya itu yang mengandung apa tuh dok? Biasanya Glukosamin? ya glukosamin, chondroitin ya. Oke. Tapi tentunya lebih baik lagi kalau kita bisa memenuhi asupan suplemen itu dari makanan-makanan yang memang alami gitu ya dok ya. Ya. Untuk glukosamin, chondroitin ini mungkin dari makanan sih memang kurang didapat ya. Jadi harus dari suplemen. Iya. Tapi kalau makanan yang secara natural ikut menjaga kesehatan sendi ini, kira-kira apa aja dok? Ada nggak sih dok? Misalnya kacang-kacangan kah? Atau kita mungkin seperti tulang membutuhkan kalsium yang lebih, misalnya kalau untuk sendi itu apa dok? Ya kalau untuk sendi itu sebenarnya lebih menjaga berat badan kita, Mbak Lina. Ya. Balik lagi berarti ya Sobat IMC ya ke berat badan yang ideal. Jadi itu kuncinya ya. Karena memang kalau berat badan kita berlebih, mau tidak mau bagian tubuh kita yang bawah ini, panggul dan lutut ini menopang tubuh kita lebih berat. Betul ya dok ya? Betul sekali. Oke, jadi itu yang harus kita perlu perhatikan. Berarti harus dikasih tahu nih, diet yang sehat itu yang seperti apa dok? Ya itu tadi ya, saya bilang jangan terlalu banyak mengkonsumsi yang banyak gula, garam. Oke. Ya, perbanyak sayur dan buah ya. Sayur dan buah. Oke. Terus juga olahraga, kemudian juga alkohol Betul. No alkohol ya dok ya, bukan dikurangi lagi. No alkohol, tidak merokok, betul ya dok? Betul. Stres berpengaruh gak sih dok? Iya berpengaruh. Karena kalau stres kita akan cenderung makan lebih banyak ya. Oh gitu ya dok ya? Betul. Tapi banyak loh dok, orang stres malah kurus gitu loh dok, nggak inget makan gitu loh. Kalau kita stres itu akan timbul hormon-hormon yang merusak tubuh gitu. Oh gitu. Iya, beda kalau kita lagi happy itu banyak hormon-hormon yang malah menyehatkan buat tubuh kita. Oke. Ya, dok, misalnya nih ya, kita terlambat atau mungkin juga tidak aware gitu loh. Kita ada osteoartritis tapi nggak aware, kemudian tidak diperiksakan ke dokter. Ini efeknya apa nih dok? Oh ya, misalkan kita biarkan berlanjut itu, nanti pasiennya akan sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk jalan, untuk jalan akan sangat menderita, akan sangat nyeri dirasakan oleh pasiennya. Karena penyakit ini kalau sudah stadium lanjut itu mungkin pengobatannya dengan jalan pembedahan aja yang bisa. Tapi kalau stadium-stadium awal masih bisa sembuh total dok? Atau gimana? Kalau stadium awal kita berusaha mencegah jangan sampai terjadi ke stadium lebih lanjut. Oke. Gitu. Jadi diperlukan treatment gitu ya dok ya, yang memang berkala itu harus terus dilakukan supaya tidak sampai ke stadium lanjut. Jadi bukan berarti sekali berobat terus udah merasa nyaman terus udah selesai gitu, nggak seperti itu, tetap harus ada treatmentnya ya dok ya. Iya. Oke, tipsnya dong dok untuk menjaga kesehatan sendi selain tadi menjaga berat badan, kita udah sempat bahas ya. Mungkin kita simpulkan gitu ya dok ya. Kira-kira apa lagi nih dok yang harus kita lakukan? Jadi pertama dengan diet yang sehat, dengan olahraga, dengan latihan fisik. Olahraga itu kita bertujuan untuk menguatkan otot-otot di sekitar sendi, jadi beban ke sendi lebih ringan karena ototnya mengurangi bebannya ke persendian tersebut. Nah, misalkan dengan begitu masih belum ada perubahan, mungkin baiknya coba ke dokter. Nanti akan diperiksa, akan dilihat seberapa besar stadiumnya ini, apakah sudah perlu obat-obatan ataukah sudah harus dilakukan injeksi berupa pelumas, ataukah pasiennya sudah perlu dilakukan pembedahan. Dan untuk pembedahan sendiri di IMC
sudah ada ahlinya, jadi sobat IMC tidak perlu ke mana-mana. Di sini kita sudah ada ahlinya untuk melakukan penggantian sendi panggul dan lutut. Dengan fasilitas yang lengkap ya dok ya. Betul sekali. Dok, paling muda dan paling tua pasien dokter osteoartritis ini umur berapa dok? Yang paling tua sih ada yang 90-an ya. Wow. Ya. Kalau yang muda ada yang 40-an. 40-an ada? Ya. Waduh, yang 40-an harus... Ya, ini akibat Ini ya? jatuh dari sepeda. Oh, jatuh dari Ya. sepeda. Itu juga bisa ya dok ya, karena Ya. trauma juga bisa. Betul. Ternyata ya. Iya. Oke, ini kayaknya cukup lengkap sekali ya Dokter Romi, meskipun kita waktunya terbatas, tapi informasi yang kita dapatkan dari Dokter Romi ini sangat bermanfaat sekali untuk sobat IMC yang mungkin punya permasalahan osteoartritis. Kalau misalnya sobat IMC, aduh saya pengen deh memeriksakan diri ke Dokter Romi nih, jangan lupa bisa cek jadwal Dokter Romi di websitenya IMC ya dok ya. Bisa juga follow Instagram @rs.imc untuk update ada event apa aja. Ya pokoknya kalau mau tahu all about rumah sakit IMC bisa cek di sana ya. Dan jangan lupa juga untuk sobat IMC yang pengen selalu tahu update informasi tentang masalah kesehatan bersama para ahlinya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di RSIMC. Oke, Dokter Romi Darmawansa, terima kasih banyak sudah sharing sama kita tentang osteoartritis dan penanganannya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Dan saya Lini Diandra harus pamit untuk kembali menemui sobat IMC di IMC Podcast Corner berikutnya. Sampai jumpa.